Ini hanya spoiler, maka dari itu, gambar tidak akan sama dengan jalan ceritanya. Terima kasih atas kunjungan Anda, selamat mendengarkan radionya. Mayat serangga yang tak terhitung jumlahnya yang mengambang di luar angkasa tidak ada habisnya. Mereka semua adalah puncak penguasa sektor. Begitu banyak mayat serangga, triliunan mayat penguasa sektor. Luo Feng melihat ke atas, dia membayangkan triliunan tentara serangga penguasa sektor yang bertempur di perang wilayah luar. Satu serangan tunggal, ledakan saja, bahkan seorang ksatria yang hanya disikat oleh serangan itu akan langsung terbunuh. Jumlahnya membuat perbedaan, 1 juta penguasa sektor, bahkan tingkat kaisar yang abadi harus menghindar. 1 triliun penguasa sektor, bahkan seorang ksatria harus menghindar. Tentu saja, 1 sarang induk tunggal, bahkan dengan masa hidupnya yang panjang, terus-menerus menghasilkan tentara serangga, masih tidak dapat mencapai jumlah yang menakutkan seperti triliun. Ini bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh 1 sarang induk sendirian, ini adalah upaya gabungan dari banyak sarang induk yang bekerja bersama. Dan lautan serangga tak berujung, tak terkalahkan. Tuan Luo Feng, sekelompok kecil mayat rusak yang dikumpulkan di sini bisa menjadi 100.000 mayat serangga lengkap, ini adalah 1 dari 200 unit milikmu. Kata pria tinggi berjubah putih. Mata Luo Feng berkilau, dengan cepat menyapu area itu dengan energi rohnya. Meskipun sisa-sisa dan mayat tidak ada habisnya, sebenarnya mereka tidak sepenuhnya didorong dan dijepit bersama, setiap unit terpisah dari yang lain, dengan jarak puluhan km di antaranya. Dan sejumlah besar sisa-sisa dan mayat di dalam setiap unit dapat membentuk bola dengan diameter beberapa km. Ada 3 tipe belalang, 18 tipe lapis baja, 2 tipe kadal. Energi roh Luo Feng menyapu bola mayat dan sisa-sisa berdiameter beberapa km, menurut ingatannya yang diwarisi dan informasi yang dia temukan melalui jaringan alam semesta virtual, dia dengan cepat menentukan nilai mereka. Untungnya dia tahu ini dengan baik, dia dengan cepat membuat keputusan. Tidak buruk, bak tingkat atas membutuhkan lebih dari setengah, unit ini, harus dapat menghasilkan sekitar 20.000 bak lapis baja Lord Pinnacle Tiger. Luo Feng terkejut di dalam, Kaisar Longjue itu memang memperlakukanku dengan baik, jika unit lain semua bisa mencapai level ini. Kemudian dengan 100 unit, aku akan bisa menghasilkan 2 juta serangga lapis baja harimau. Itu sepadan, menghabiskan 1 juta elemen campuran dan menghasilkan 2 juta tentara baktuan sektor yang kuat. Dan itu adalah serangga lapis baja harimau yang defensif dan kuat. Melanjutkan, Luo Feng pergi ke unit berikutnya. 200 unit, Luo Feng memeriksa masing-masing dengan cermat. Saat dia melihat lebih banyak dari mereka, dia mengerti bahwa unit pertama yang dia lihat dianggap sebagai salah satu yang terbaik. Setelah melihat setengah dari mereka, dia bisa melihat dari angka-angkanya. 1 unit mayat, 2% diantaranya dapat menghasilkan 20-30 ribu serangga lapis baja Lord Pinnacle Tiger. 26% dari mereka bisa menghasilkan 15-20k sektor Lord Pinnacle Tiger Armored Bucks. 32% dari mereka bisa menghasilkan 15k sektor Lord Pinnacle Tiger Armored Bucks. 40% dari mereka dapat menghasilkan 10 bak lapis baja Lord Pinnacle Tiger. Setelah memeriksa semua 100 unit, dia menentukan persentasenya, secara ringkas, dia sudah sangat puas. Karena jika dia melalui pembelian perusahaan, untuk menghasilkan 1 juta bak lapis baja harimau, itu akan membutuhkan sekitar 2,5 juta elemen campuran. Dan sekarang bahkan tidak setengah dari itu, hanya 1 juta elemen campuran, namun dia dapat dengan mudah menghasilkan lebih dari 1 juta serangga lapis baja harimau, bahkan mungkin 1,5 juta. Tuan Luo Feng, unit mayat serangga di sekitar jelas tidak bisa dibandingkan dengan milikmu. Pemandu berjubah putih yang lebih pendek berkata, unit yang telah disiapkan Kaisar Longjue untukmu dianggap sebagai barang tingkat atas. Haha, Luo Feng tertawa dan mengangguk, Kaisar Longjue memang memperlakukanku dengan baik. Memetik mayat secara alami membutuhkan penglihatan yang baik. Karena hampir semua mayat yang dibekukan hancur berkeping-keping, jika seseorang hanya mendapatkan informasi tentang mereka melalui jaringan alam semesta virtual, akan sulit untuk menentukan kondisinya. Untungnya Luo Feng memiliki ingatan yang diwarisinya, di dalam ingatannya terdapat informasi terperinci tentang klan serangga, setidaknya jauh lebih terperinci daripada informasi publik yang disediakan oleh perusahaan alam semesta virtual. Luo Feng hanya bisa menelusuri 90% dari mayat dan dia sudah bisa menghitung nilai setiap unit. Peringkat 200 unit dan nilainya. Kalau begitu aku akan memilih 100 yang terbaik. Luo Feng tidak bodoh. Tuan Luo Feng, lihat di sana. Pemandu yang lebih tinggi menunjuk ke kejauhan. Luo Feng menoleh untuk melihat, di kejauhan ada gumpalan hitam sisa-sisa yang berantakan, hanya dari pandangan sekilas, orang bisa merasakan energi kuno yang terpancar. Pemandu itu tersenyum, itu gunung sampah. Gunung-gunung ini tersebar di seluruh bintang.
apakah kamu ingin pergi mencoba dan mencari harta karun di sana? Mencari harta karun? Luo Feng menatap gunung yang mengambang di angkasa, dipenuhi dengan antisipasi di dalam saat dia tersenyum. Jangan terburu-buru, ketika saya telah mengambil unit mayat serangga saya maka saya akan pergi untuk mencari. Benar, benar, pemandu yang lebih tinggi mengangguk, sebaiknya selesaikan urusan utamamu dulu. Mengenakan seragam putih, agen kurus 6 telah menjadi seberkas cahaya saat dia melayang dengan cepat melewati sisa-sisa yang mengambang di angkasa. Dia sudah memasuki bidang Wulong Star untuk mencari harta karun selama 9 hari. 9 hari ini, dia bertindak seperti anggota biasa mencari, melihat melalui banyak gunung sampah sebelum terbang ke yang berikutnya, sesekali memasuki kapalnya untuk perjalanan alam semesta, menuju ke lokasi lebih jauh untuk mencari. Sudah hampir waktunya untuk mencari nomor 3, pikir Kasei dalam. Mengikuti jalur ruang angkasa yang luas, terbang dengan kecepatan 100.000 km per detik, matanya menatap layar di pergelangan tangannya, di atasnya ditampilkan peta medan bintang Wulong, dia telah secara khusus memperbesar area di sekitarnya. 3 titik cahaya, mereka tidak terlalu jauh dariku, menuju dalam satu jalur luar angkasa, jika mereka terbang ke arahku dan aku melakukan hal yang sama, kita secara alami akan bertemu. Kasei menghitung. Di B2446, 56.453, 13.202, 96.216, aku akan membunuh nomor 3 di sana. Matanya bersinar dingin. Sou. Kasei terbang ke arah Luo Feng, ketiganya terbang ke arahnya, di sepanjang jalur luar angkasa yang sama. Kelompok Luo Feng tiba-tiba berhenti. Tuan Luo Feng, ini adalah salah satu dari 200 unit yang Anda pilih, yang ini tepat di depan. Pemandu yang lebih tinggi melihat pergelangan tangannya dan kembali ke atas, beberapa km diameter mayat serangga beku dan sisa-sisa melayang di sana. Luo Feng memperluas energi rohnya dan dengan hati-hati memeriksanya. Pemandu yang lebih tinggi terkejut ketika dia melihat pergelangan tangannya, tidak jauh dari kita, ada salah satu dari kita. Sangat kebetulan, pemandu yang lebih pendek melihat pergelangan tangannya juga, dengan cepat menyesuaikan peta dan daerah sekitarnya, dengan cepat melihat bahwa memang ada titik putih tidak jauh dari mereka di jalur ruang yang sama. Apa yang sedang terjadi? Luo Feng berbalik untuk melihat. Ini orang-orang kita. Suara pemandu yang lebih pendek agak sengau ketika dia tersenyum. Pengawasan internal dan anggota staf kami di dalam Starfield Wulong semuanya memiliki hak istimewa untuk mencari harta karun. Setiap 10.000 tahun kami mendapat satu kesempatan untuk pergi ke gunung sampah secara gratis untuk mencari. Namun kami hanya mendapatkan cincin dunia terkecil, hanya mampu menyimpan begitu banyak. Oleh karena itu di dalam Wulong Starfield kita kadang-kadang akan bertemu dengan beberapa anggota internal kita yang mencari harta karun, setelah semua pekerjaan kita di sini sangat membosankan. Dan karena tuntutan pengawasan sangat tinggi, itu mencegah kita bermain game virtual terlalu lama, atau bahkan berlatih terlalu lama, hanya sesekali kita bisa bersantai. Oleh karena itu, mencari harta karun dianggap sebagai hal yang paling kita sukai. Saat kita benar-benar mendapatkan harta yang berharga, kita tidak perlu lagi menjalani kehidupan yang membosankan. Luo Feng menyadari dan mengangguk. Kasei dengan cepat terbang di jalur selebar beberapa 100 km, secara bersamaan melihat peta layar pergelangan tangannya. Mereka sudah berhenti. Saya harus mengontrol kecepatan saya, atau bahkan mungkin mengubah lokasi saya membunuh nomor 3. Agen 6 Kasei bergumam dalam hati. Setelah beberapa saat, kelompok Luo Feng terus maju, keduanya saling mendekat, jaraknya menyusut dengan cepat, 100-an ribu km setiap detik. Di sini, di B2446, 56.453, 13.202, 96.233. Tatapan Kasei tampak tenang dan dingin, langsung terbang secepat kilat di jalur luas menuju bola terapung. Ini adalah bola aparat hitam dengan diameter sekitar 3,9 meter. Ini adalah titik observasi mini level paling dasar dari sistem bintang Wulong. Aparatus bola hitam ini dapat melihat dari sekelilingnya, dengan diameter sekitar 3 juta km, 10 detik cahaya. Saat Kasei terbang melewati peralatan hitam itu, dia dengan santai menempelkan stiker tembus pandang di atasnya. Setelah menempelkannya, dia dengan cepat kembali ke jalan setapak. Mengikuti jalan setapak, dia berhenti beberapa puluh ribu km jauhnya, dengan sabar menunggu. Setelah sekitar 3 menit, 3 siluet cepat kilat muncul di jalur yang jauh, mereka dengan cepat melambat dan berhenti. Ini kamu Kasei, aku masih berdiskusi dengan Yuefu siapa itu. Pemandu yang lebih tinggi tersenyum, untuk bertemu denganmu di Starfield Wulong, itu sangat jarang. Aku juga menemukan 3 sinyal, jadi aku tidak terburu-buru menuju ke gunung sampah itu, menunggu untuk melihat siapa itu. Jadi itu kamu 2. Ini. Tatapan Kasei mendarat di Luo Feng, segera menjadi jauh.
Lebih rendah hati, pemandu yang lebih tinggi tampak hormat juga. Ini adalah Tuan Luo Feng, Kaisar Longjue yang secara pribadi mengatur untuk kita, saudara-saudara untuk membimbingnya. Jadi itu Tuan Luo Feng. Kasei membungkuk hormat. Luo Feng menatap pria berjubah putih yang berpakaian sama di depannya. Bagaimana perburuan harta karunnya? Tidak ada apa-apa. Kasei menggelengkan kepalanya. Ledakan. Beberapa puluh ribu km jauhnya, peralatan bola hitam meledak. Secara bersamaan wilayah yang sangat kecil di peta Wulong Starfield menjadi sepetak putih. Karena area itu terlalu kecil, setidaknya sangat kecil sehingga sulit untuk diperhatikan. Dengan mata telanjang di peta, sistem keamanan tidak akan segera menemukannya. Peralatan telah dihancurkan, ada banyak titik pengamatan di Starfield, itu normal untuk hal-hal seperti itu terjadi, itu pasti tidak akan membangkitkan para ksatria untuk datang dan memeriksa secara pribadi. Kasei berpikir, menurut prosedur reaksi normal, mengirimkan kapal terdekat melalui perjalanan alam semesta untuk melakukan beberapa perawatan, yang tercepat juga membutuhkan 90 detik. Dalam 90 detik, saya harus membunuh nomor 3. Pada saat yang sama, sistem keamanan di Wulong Starfield mengirim perintah, peralatan observasi di B2446, 56.453, 13.202, 96.233, B2446, 56, akan segera menuju untuk pemeliharaan. B2446, 56 kapal telah diaktifkan, akan memakan waktu sekitar 98 detik untuk mencapai titik itu. Saat bola aparatus hitam meledak puluhan ribu km jauhnya, saat meledak di angkasa, tidak ada suara yang terdengar. Ditambah dengan sejumlah besar barang yang ditempatkan di mana-mana, Luo Feng yang jauh dan kelompoknya tidak dapat melihat atau mendengarnya, juga ledakan itu sendiri terlalu lemah untuk menjangkau mereka, maka tidak ada yang mendeteksi apapun. Luo Feng, kami kehilangan sinyal pemindaian di sekitarnya, teriak Babata. Apa? Hilang? Luo Feng terkejut. Saat dia masuk ke dalam bidang bintang untuk mengambil unit serangganya, Babata telah memberitahunya bahwa dia dapat dengan jelas mendeteksi sinyal pemindaian luar biasa yang kuat yang menelan setiap bagian dari area sekitarnya, dan sistem keamanannya menutupi seluruh bidang bintang. Berdiameter beberapa juta tahun cahaya? Tempat-tempat lain tidak pernah bisa membayangkan sistem boros seperti itu. Biasanya planet-planet yang kuat paling banyak memiliki beberapa satelit dan sistem di sekitar planet ini. Untuk memiliki lebih dari 10.000 titik pengamatan dan sistem tentang, bahkan kekuatan terkuat dalam umat manusia tidak akan menggunakan peralatan tingkat tinggi seperti itu, seperti perangkat pemindai Babata yang hanya memiliki luas 20 km, dan itu sangat canggih. Di alam semesta, memiliki satu perangkat setiap 20 km, berapa banyak perangkat yang dibutuhkan seluruh bintang Wulong? Berapa harganya? Karenanya itu tidak layak. Dan bahkan tidak perlu menyembunyikan fakta bahwa seluruh Starfield Wulong berada di bawah pengawasan, oleh karena itu secara alami memancarkan sinyal yang kuat dari sistem pemindaian yang sangat canggih. Ketika peralatan itu dihancurkan, Babata menemukan bahwa sinyal itu telah hilang sama sekali. Bagaimana sinyal pemindaian tiba-tiba menghilang? Apakah itu tidak berfungsi atau? Banyak pikiran melintas di benak Luo Feng, dia menjadi lebih waspada dan berhati-hati. Dia tiba-tiba menatap dengan mata terbelalak. Di depan, Kasei pria dengan kepala bersisik hitam yang telah mengobrol dengan gembira dengan dua pemandu sebelumnya tiba-tiba mengayunkan pedangnya, dan dengan jarak yang pendek, ditambah tanpa persiapan atau pertahanan, dua pemandu lainnya baru mulai bereaksi ketika bilah ditebas melewati kepala mereka. Kepala mereka langsung terbelah menjadi dua, terbang menjauh saat energi pedang mengikuti ke dalam tubuh mereka dan menyerang inti kehidupan mereka. Gemuruh, gemuruh, dua inti kehidupan langsung rusak, butuh waktu kurang dari 0,01 detik, dua ancaman terbesar bagi Kasei, dua pemandu puncak penguasa sektor langsung terbunuh. Kasei, pembunuh, Babata berteriak dalam benak Luo Feng, cepat, cepat, cepat lari. Pembunuh ini pasti memiliki banyak kartu truf tersembunyi, untuk benar-benar dapat bergerak di sini di dalam Wulong Starfield, dia pasti telah bersembunyi sangat lama dan tidak membuat bergerak, dia pasti tidak akan memberimu kesempatan. Luo Feng, lari, namun sudah terlambat. Bilah pedang Kasei sangat dekat dan seketika saat dia membunuh prajurit puncak penguasa sektor 2, mata hijaunya bersinar dingin, hambatan terbesar telah dihilangkan, dengan dua dari mereka mati, tidak ada yang bisa melindungi Luo Feng. Dan mereka tidak dapat melakukannya. Mengirim laporan ke sistem keamanan. Luo Feng paling cepat dapat mengirim sinyal bahaya ke Kaisar Longjue, dan Kaisar Longjue mungkin tidak akan terlalu cepat tentang hal itu, biasanya memasuki alam semesta virtual sesekali dan memeriksa suratnya, itu akan mungkin membutuhkan waktu 30 detik, setelah membaca dan mengetahui masalahnya, dia akan membunyikan alarm dan mengirim prajurit yang kuat ke sini, setelah sistem menerima alarm. Hal pertama yang akan mereka lakukan adalah mencoba dan menghubungi dua pemandu Luo Feng,
yang akan memakan waktu sekitar 20 detik dan jika gagal, mereka kemudian akan mengirim prajurit itu. Karena jaraknya terlalu jauh, teleportasi tidak akan dapat dijangkau secara instan. Bahkan seorang ksatria, menggunakan teleportasi negara dewa, masih akan membutuhkan setidaknya 30 detik untuk ke sini. Petik 2. Saya adalah penguasa sektor level 9 puncak dan dia adalah penguasa domain level 9. Dia mungkin memiliki beberapa bentuk kehidupan pendukung Del, namun itu tidak dapat mengubah fakta, jiwanya hanya penguasa domain level 9. Serangan roh, mati. Kasei telah lama merencanakan semuanya. Saat membunuh prajurit puncak penguasa sektor 2, banyak pikiran melintas di benaknya saat tatapannya tertuju pada Luo Feng. Siu, serangan roh tak berbentuk langsung menyerbu dan menyerang Luo Feng. Tuan sektor tingkat 9 versus tuan tanah tingkat 9, hanya perbedaan dalam kuantitas kekuatan saja adalah 1000 kali, bahkan dengan pertemuan ajaib Del, jiwa seseorang tidak dapat bertahan melawan serangan 1000 kali lebih kuat. Gemuruh, serangan brutal itu mengembun, hampir seperti matahari yang menabrak bumi, luar biasa. Inti utama Luo Feng di dalam, dengan dunia internalnya yang sangat besar dengan diameter melebihi 60 juta km, bahkan banyak penguasa sektor binatang bertanduk emas, memilih untuk menggunakan kristal alam semesta untuk berevolusi hanya akan memiliki dunia internal dengan diameter 30 juta km. Semakin besar dunia internal, semakin kuat inti utamanya. Ketika Luo Feng baru saja melangkah ke level penguasa sektor, bahkan banyak prajurit puncak penguasa sektor tidak akan dapat membagi inti utamanya. Dan sekarang diameter dunia internalnya melebihi 60 juta km, inti utamanya sangat kuat. Jauh melebihi banyak yang memilih untuk menggunakan kristal alam semesta untuk berevolusi. Inti utama ini adalah sesuatu yang dilahirkan dengan binatang bertanduk emas, itu sangat misterius, tidak hanya bisa menahan serangan, itu juga bisa menahan serangan jiwa. Saat itu ketika Luo Feng mengorbankan jiwanya dan menggunakan semua miliknya untuk membunuh binatang bertanduk emas itu karena inti utama yang berhasil menghentikannya untuk menerobos. Akhirnya, ia berhasil menggunakan pengorbanan jiwanya bersama dengan jejak jiwa dari teknik Huyanbo, akhirnya menembus pertahanannya. Itu kuat dan misterius. Puncak penguasa sektor, mencoba membunuhku dengan serangan normal, HMPH. Luo Feng tidak ingin mengungkapkan inti utamanya yang kuat, dengan cepat menggunakan pagoda kosongnya untuk bertahan, saat itu muncul, itu benar-benar melindungi inti utamanya. Ini adalah cara normal seorang pejuang akan bertahan, inti utama mereka lemah, itu adalah fakta yang diketahui. Lagi pula, berapa banyak yang bisa dilahirkan dengan dunia internal dan dunia yang sangat kuat dan besar. Gemuruh, pagoda kosong 5 tingkat itu, dengan tingkat energi roh binatang bertanduk emas tingkat 6 yang mirip dengan penguasa sektor manusia normal tingkat 8 atau 9, pagoda yang terbentuk dari ini sangat kuat melawan serangan roh, itu sedikit bergetar dan mudah bertahan. Serangan itu, lebih dari 180 tahun di ngarai Dewa Binatang, pemahaman hukum Luo Feng telah meningkat pesat, akhirnya membentuk menara tingkat 5. Kasei yang menemukan bahwa serangan rohnya telah gagal mengubah ekspresinya, serangan jiwa itu benar-benar gagal, bagaimana Tuan Domain level 9 itu dapat menahan seranganku? Seketika, 999 bilah muncul di hadapannya dan bilah seukuran telapak tangan berputar, menyebabkan seluruh ruang di sekitar melengkung, membentuk dunia roda bilah yang tak berujung, bilah yang tak terhitung jumlahnya menebas Luo Feng. Mereka menutupi tanah dan langit. Namun hanya 999 bilah asli yang benar-benar merupakan senjata roh, yang lainnya terbentuk dari energi dunianya. Banyak pikiran melintas di benak Luo Feng, dia juga menyusun strategi pertempuran. Tuan sektor pembunuh level 9? Itu adalah ujian yang bagus untuk dirinya sendiri, tentu saja hal pertama yang dia lakukan dalam rencananya adalah memastikan keamanan. Jika kamu hanya memiliki tingkat kekuatan ini, maka pergilah dan mati. Luo Feng meraung keras, suaranya meledak di benak Kasei, secara bersamaan banyak tanaman merambat mulai memanjang dari bahu Luo Feng, dan saat mereka memanjang, mereka menjadi lebih tebal dan lebih tebal, dalam sekejap mata. Itu telah mencapai lebih dari 10.000 km, 216 tanaman merambat besar yang seperti ular besar membungkus, masing-masing dari mereka bahkan lebih besar dari binatang bertanduk emas berukuran penuh, panjang satu tanaman anggur saja melebihi diameter bumi, 216 ini ketika digunakan dalam serangan gabungan. Menyebabkan puluhan ribu km di sekitarnya langsung menjadi hutan hijau, ada banyak daun di setiap pohon anggur dan saat menyerang, bahkan barang-barang yang jauh terpengaruh oleh riak. Kasei hanya bisa menyaksikan dedaunan hijau menelannya sepenuhnya. Gemuruh, bilah roda tak berujung menghantam tanaman merambat di sekitarnya, menyebabkan banyak dari mereka memiliki tebasan besar yang membentang beberapa km, namun mereka dengan cepat pulih dan mendorong ke depan lagi. Awan kontak anggur, setidaknya penguasa sektor tingkat 6 anggur kontak awan. Kasei meraung di dalam, dari informasi yang saya terima,
Cloud Contact Fin-nya paling banyak sektor Lord level 6 dan seharusnya memiliki sekitar 108-162 fin, namun ini memiliki 216 fin. Cloud Contact Fin level tinggi ini mirip dengan 216 Lord sektor. Tingkat 8. Awan kontak anggur menjadi kuat sudah cukup. Tapi mengapa pertahanan jiwanya begitu kuat? Sepertinya aku tidak bisa berharap untuk bertahan hidup dan meninggalkan wilayah manusia ini. Tanaman merambat dan daun yang tak berujung yang menakutkan mengelilingi dan menyerangnya. Kasei membuat keputusan secara instan. Namun, saat dia memblokir, Luo Feng sudah mulai memicu kartu trufnya yang lain. Di antara daun yang tak berujung, ada satu yang membungkus apa yang tampak seperti senjata laser sederhana yang disederhanakan. Itu adalah senjata laser kelas E9, dengan waktu persiapan singkat 0,1 detik yang berlalu saat Kasei bertahan melawan tanaman merambat. Itu sudah selesai. Titik. Lampu merah menghilang dan lampu hijau bersinar. Fin, tembak dan bunuh dia. Luo Feng memerintahkan. Daun membungkuk sedikit dan menekan tombol. Pilar cahaya putih yang sangat mencolok ditembakkan dengan kecepatan cahaya dari laras. Dengan kekuatan Luo Feng dan Kasei, mereka dapat dengan jelas melihat sinar yang keluar dari senjata laser E9. Namun Kasei tidak dapat mengelak karena dia dikelilingi oleh tanaman merambat dan daun yang tak ada habisnya. Senapan laser E9. Ekspresi Kasei berubah. Apa yang terjadi dengan laporan itu? Bagaimana bisa ada perbedaan seperti itu? Pertahanan jiwanya tidak masuk akal dan dia bahkan memiliki senjata laser E9. Jika dia membelinya di alam semesta virtual, bagaimana mungkin mata-mata klan serangga tidak memilikinya? Ada catatan pembeliannya? Hal-hal yang tidak berguna. Gemuruh. Pilar cahaya putih yang mencolok langsung mengenai tubuh Kasei, terbakar pada suhu yang ekstrim. Dengan partikel cahaya yang tak terhitung jumlahnya membentuk serangan tekanan tinggi, menyebabkan daun-daun hampir hangus. Luo Feng melayang di angkasa, 216 tanaman merambat tebal yang membentang lebih dari 10.000 km seperti ular besar yang membungkus pembunuh di dalamnya, juga daun yang tak terhitung jumlahnya semuanya menyerang satu persatu, dengan salah satu dari mereka menggunakan senjata laser tingkat E9, menembaki pilar mencolok dari cahaya putih di Kasei. Suhu tinggi menyebabkan daun di sekitarnya meleleh, namun itu tidak menembus armor Kasei. Pistol laser tingkat E9 dapat membunuh penguasa sektor normal level 9, namun itu tidak menjamin 100% terhadap penguasa sektor level 9 puncak. Luo Feng jelas dalam hal ini. Untuk dapat bergerak di dalam Wulong Starfield, pembunuh ini pasti telah bersembunyi sangat lama. Saat dia bergerak, itu pasti akan mengejutkan. Dibunuh dengan begitu mudah, bahkan Luo Feng tidak bisa mempercayainya. Mari kita lihat apa yang kamu miliki, lihat seberapa banyak kamu bisa memaksaku untuk melepaskannya. Luo Feng menatap siluet di dalam pilar cahaya putih. Gemuruh, ekspresi Kasei pucat saat dia menabrak sejumlah besar tanaman merambat di belakangnya. Vince, bunuh dia, Luo Feng memerintahkan. Berdesir, tanaman merambat yang tak terhitung jumlahnya meluncur di angkasa, menelan Kasei. Kasei sangat jelas bahwa tanaman anggur kontak awan adalah bentuk kehidupan tanaman yang sangat sulit untuk dihadapi. Banyak manusia kuat dengan latar belakang semua menggunakan tanaman anggur kontak awan untuk melindungi diri mereka sendiri. Dalam hal ukuran dan genetika sel, itu sangat menakutkan. Anggur kontak awan Luo Feng dipelihara dengan sangat baik. Total 216 tanaman merambat, di tingkat penguasa sektor, setiap pohon anggur dapat mencapai hingga 30.000 km, ketebalannya setidaknya 300 km, secara alami dalam pertempuran tidak perlu sebesar itu, penguasa sektor tingkat 6 tingkat tinggi pohon anggur kokoh. Sangat kuat, bahkan kecepatan penghancuran seorang penguasa sektor level 9, mungkin tidak bisa mengikuti regenerasinya. Terhadap tanaman merambat yang menelannya, dia berjuang di dalam dan melolong gila. Kenapa melolong sebelum kamu mati? Luo Feng berdiri di tempat yang jauh dan menyaksikan. Tiba-tiba, gemuruh energi menakutkan yang tak berbentuk, hampir seperti semut yang melihat naga, mulai meluas ke seluruh tubuh, menyebabkan ekspresi Luo Feng sangat berubah. Tempat Kasei mulai bertunas dengan ledakan api, menyebabkan ruang di sana menjadi lautan api. Sejumlah besar pohon anggur dan daunnya langsung terbakar menjadi abu. Banyak tanaman merambat tebal mulai melengkung. Pohon anggur mengirim pemikiran sederhana ke Luo Feng, ketakutan, tidak mampu menahan. Dengan Kasei sebagai intinya, area seluas 30 km telah menjadi abu. Banyak tanaman merambat tebal yang diregenerasi tidak berani mendekat dalam jarak 30 km itu lagi. Api tak berujung terbakar di dalam ruang. Ada dua siluet di dalam api. Salah satunya adalah Kasei yang terluka parah dan gila, yang lain adalah pria setinggi 2 meter, mengenakan baju besi hitam kuno, memperlihatkan lengannya. Dia adalah pusat api, lengannya memiliki rambut merah menyala tebal yang menutupi wajahnya. Matanya seperti api yang menyala. Dia, api abadi. Tidak,
Abadi? Luo Feng memperhatikan dari jauh, melihat keabadian yang dikelilingi oleh api yang tak berujung, dia merasakan tekanan yang kuat, energi abadi yang bekerja di tubuhnya, energi abadi yang tak ada habisnya, seperti gunung besar yang menekannya. Dengan tekanan energi abadi, dia tidak bisa menolak. Ini sebenarnya, abadi, pembunuh ini benar-benar membawa kematian bersamanya, itu pasti disembunyikan di dalam dunia internalnya. Luo Feng menyipitkan mata, kekuatan apa ini, untuk benar-benar tetap tersembunyi di dalam anggota Wulong Starfield. Dugaanku memang benar, kartu trufnya benar-benar mengerikan. Itu menakutkan, sangat menakutkan sehingga membuat orang gila. Sebuah abadi, agen 6, untuk dapat menempati peringkat teratas di antara pion lain yang tersembunyi di dalam Wulong Starfield, itu karena dia telah menyembunyikan keabadian di dalam dunia internalnya. Keabadian ini adalah salah satu yang jiwanya dikendalikan oleh klan serangga, dan karena identitasnya dikompromikan, dia tidak punya cara untuk menunjukkan dirinya atau menggunakan negara dewanya untuk kembali ke wilayah klan serangga. Tanpa nilai penyergapan tersembunyi mereka, mayat hidup yang dikendalikan ini biasanya digunakan sebagai umpan meriam atau senjata. Menempatkan makhluk abadi sebagai pion di dalam dunia internal, menggunakannya di saat kritis. Jika seseorang bisa membuat senjata teknologi yang mampu membunuh keabadian, harganya akan tidak masuk akal. Andit yang dikendalikan secara normal ini, namun, nilainya masih jauh lebih tinggi. Juga, seorang penguasa sektor yang menggunakan senjata-senjata ini dalam pertempuran sejati masih tidak akan pernah bisa dibandingkan dengan seorang yang abadi. Ini, apakah kartu truf agen 6 yang sebenarnya? Itu juga kartu truf yang telah disiapkan klan serangga untuk membunuh Luo Feng. Kaisar Longjue, aku butuh bantuan, ada anggota abadi yang dibawa bersamanya untuk membunuhku. Luo Feng segera mengirim seutas kesadarannya ke jaringan alam semesta virtual, secara bersamaan mengirim surat kepada Kaisar Longjue dan mengirim spam 10 kali lipat. Kaisar Longjue pada saat itu berada di dalam istana terluar dari Starfield, mendiskusikan bisnis dengan orang lain. Ini adalah 10 juta elemen campuran untuk membeli barang, 10% ini, yang merupakan 1 juta elemen campuran, sedikit untuk masalahmu Kaisar Longjue. Seorang lelaki tua botak dengan jubah hitam panjang yang indah berbicara dengan ramah, tersenyum. Kamu ingin mendapatkan barang senilai 10 juta elemen campuran, itu tidak mudah. Kaisar Longjue mengerutkan kening, kamu harus tahu bahwa untuk lebih dari 1 juta, aku tidak bisa membuat keputusan sendiri. Karena harus masuk ke akun, dan akan ada catatan terperinci di dalamnya. Apapun yang dibeli dan dibayar. Seperti Luo Feng yang membeli 1 juta elemen campuran dari mayat serangga, ini semua dicatat dan diaudit secara menyeluruh. Oleh karena itu, mengakhiri pembelian batch terpisah, dan tidak ada orang yang bisa datang dan membeli item begitu saja, seseorang harus memiliki level posisi tertentu. Jika seseorang membeli barang senilai 1 juta elemen campuran dan hanya melakukannya 10 kali, itu terlalu bagus untuk menjadi kenyataan. Perusahaan alam semesta virtual dan dojo kapak besar bersama dengan raksasa lainnya tidak akan pernah membiarkan celah seperti itu, audit mereka sangat ketat. Saat ada korupsi, konsekuensinya parah. Kaisar Longjue, kita sudah saling kenal selama 10.000 era terakhir, saya benar-benar perlu membuat senjata ini, bagaimana dengan cara ini? Komisi 15% akan menjadi milik Anda. Adapun cara membagi ini dengan 4 anggota lainnya, itu terserah kamu. Mata pria tua botak berjubah hitam itu hampir seperti ruang itu sendiri, dia berbicara dengan lembut. Tunggu sebentar. Kaisar Longjue mengerutkan kening saat dia bergumam di dalam, siapa yang mengirimiku 10 pesan langsung? Dia mengirim sebagian dari kesadarannya ke jaringan alam semesta virtual dan memasuki istananya di Pulau Guntur. Berdiri di dalam, dia dengan lembut mengetuk ruang dan sebuah layar muncul, dia membuka surat di dalamnya, Kaisar Longjue, selamatkan aku, ada pembunuh abadi di sini yang dibawa oleh anggota internal. Dia benar-benar terkejut. Luo Feng, diserang. Longjue sekali lagi membuka layar dan segera menyesuaikan peta Starfield Wulongnya, mengirimkan alarm ke sistem keamanan, ada seseorang yang diserang di Wulong Starfield, cepat dan periksa. Tidak peduli apa yang pertama dia harus menemukan lokasi yang tepat sebelum mengirim siapapun, karena sistem menggunakan titik putih dan titik merah untuk membedakan antara anggota internal dan orang luar. Namun ada banyak orang yang memilih barang di dalamnya, sulit untuk mengatakan yang mana Luo Feng, dia hanya bisa tahu dari mana ada pertempuran. Sistem keamanan memindai semua titik pengamatan di dalam Starfield. Tidak ada pertempuran, sistem menjawab. Kaisar Longjue tercengang, namun dia segera mengerti, memerintahkan, apakah ada poin yang dikompromikan? Titik pengamatan B2446, 56.453, 13.202, 96.233 tidak berfungsi, 36 detik yang lalu B2446, 56 sudah menuju ke sana untuk memeriksa dan melakukan perawatan.
Sistem menjawab, seluruh proses ini sangat lambat. Luo Feng mengirim pesan lebih awal setelah pertempuran hanya berlangsung selama 4 detik. Namun saat Kaisar Long Jue perlahan bergerak dan membuka surat sebelum menunggu balasan dari sistem DEL, 32 detik telah berlalu. Di sini, ada serangan di sini, di wilayah titik pengamatan ini. Kaisar Long Jue berteriak, menghubungi 2 pemandu. Sistem keamanan secara otomatis bereaksi. Aku mengizinkanmu untuk segera mengirim seseorang. Kaisar Long Jue berkata dengan cemas. Kaisar Long Jue, otoritasmu tidak cukup. Sistem harus mengikuti prosedur yang diatur. Sistem terus mencoba menghubungkan kedua pemandu di wilayah tersebut, berulang-ulang total 20 detik, tetapi tidak berhasil. Baru kemudian dia mengirim perintah kepada seorang ksatria. Ini adalah AI, bahkan jika itu adalah AI yang hidup, seperti Babata saat tuannya memberi perintah, itu harus sepenuhnya mematuhi peraturan yang ditetapkan di dalamnya, itu tidak bisa melawannya. Sistem keamanan bidang bintang Wulong ini persis seperti itu, karena beberapa permintaan dan perintah ditetapkan oleh semua 5 manajer, oleh karena itu harus dipatuhi. Tanpa aturan, itu akan berantakan. Tentara memiliki aturan mereka. Sistem ini juga secara alami memiliki beberapa aturan tetap, mungkin tampak kaku, tetapi tanpa mereka akan mengakibatkan kekacauan dan kerugian yang lebih besar. Dan peraturan kaku ini, bahkan jika ada kerugian darinya, itu akan menjadi kemampuan mereka untuk menahannya. Ini akan memakan waktu sekitar 90 detik bagi seorang ksatria untuk sampai ke sana. Luo Feng, harap kamu bisa bertahan. Jika kamu mati, keabadian itu tidak akan bisa melarikan diri, bahkan jika dia berteleportasi melalui negara dewanya, riak yang ditinggalkan olehnya. Negara dewanya, setidaknya dalam 60 detik, dengan kemampuan seorang ksatria, dia akan dapat melacak koordinatnya, dia pasti akan membalas dendam untukmu. Kaisar Long Jue berpikir, itu akan tergantung pada berapa lama kamu bisa bertahan. Lapangan bintang Wulong. Keabadian yang dikelilingi oleh api yang tak berujung berbalik untuk melihat Kasei di sampingnya. Tidak akan mati, kamu punya 80 detik, kamu harus membunuh Luo Feng dalam waktu 80 detik. Kalau tidak, salah satu pejuang mutlak umat manusia akan sampai di sini. Mata Kasei berkilauan dengan kegilaan, secara bersamaan berkomunikasi melalui energi dunianya. Kamu bisa mati sekarang. Sebuah suara rendah bergema di benak Kasei. Gemuruh. Kasei segera ditelan oleh api hukum asal dan menjadi abu. Persembunyian abadi di dalam dunia internalnya ini dianggap sebagai kartu truf terakhirnya. Saat itu digunakan, itu berarti bahwa klan serangga pasti tidak akan membiarkan Kasei bertahan hidup, jika umat manusia menemukan bagaimana mereka menyerbu dan tetap tersembunyi di dalam. Manusia, keabadian menyala berdiri di sana dan berbalik ke Luo Feng, tekanan dewa tak berujung meluas. Luo Feng tidak bisa bergerak. Kamu juga bisa mati. Gemuruh. Api tak berujung meletus dan hampir seperti naga yang terbentuk dari api, wilayah 10.000 km di sekitarnya menyala dalam api dan bergegas ke Luo Feng.